Surat dari masa lalu. Langit Jakarta sore itu menggantung berat di atas kawasan kota tua. Awan kelabu memantulkan warna tembaga ke jendela besar kantor pos tua di seberang Museum Fathahillah. Raka Pradipta berdiri di depan bangunan kolonial itu, menatap tulisan besar yang mulai pudar, Pos Indonesia. Ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan hanya rasa ingin tahu tentang sejarah, tapi sesuatu yang lebih personal, seolah masa lalu menunggu untuk ditemukan. Raka, seorang penulis sejarah muda, baru saja menyelesaikan proyek dokumenter tentang gedung-gedung tua di Batavia. Namun, saat ia menginjakkan kaki di depan kantor pos ini, hatinya bergetar. Bangunan itu berdiri gagah, berdinding putih gading dengan kusen jendela kayu tebal. Beberapa bagian catnya mengelupas, namun aura kebesaran masa lalunya masih terasa jelas. Ia disambut oleh Naya, seorang kurator museum kecil di sebelah kantor pos itu. Wajahnya teduh, dan matanya berkilat penuh pengetahuan. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1929, katanya, memecah keheningan. Arsiteknya J. van Houtema. Dulu ini pusat pengiriman surat ke seluruh Hindia Belanda. Raka menatap pintu kayu besar yang terbuka perlahan. Udara di dalam gedung terasa lembab dan berat. Lantai tegel abu-abu masih asli, sama seperti hampir seabad lalu. Di ujung ruangan, ada meja besar dari kayu jati tua, di atasnya bertumpuk arsip dan surat kuno. Raka berjalan mendekat. Ia menyentuh amplop yang sudah menguning, dan seketika aroma kertas lama bercampur dengan debu masa lalu memenuhi hidungnya. "Boleh saya lihat?" tanya Raka. Naya mengangguk. "Itu hasil temuan kami di gudang belakang. Arsip dari era 1930-an. Sebagian sudah rusak, sebagian belum sempat diteliti." Saat ia membuka salah satu amplop, sebuah surat terjatuh. Tulisan tangan halus dengan tinta hitam tua masih bisa dibaca. Untuk Tuan J. de Vries, Batavia Centrum, 14 Juni 1939. Namun di bagian bawahnya, ada sesuatu yang membuat Raka terdiam. Ada cap pos bertuliskan, "Tidak pernah dikirim." Jantungnya berdegup. Ia membuka lipatan surat itu perlahan. Di dalamnya, bukan hanya tulisan, tetapi juga sebuah gambar kecil, sketsa wajah seorang perempuan pribumi dengan mata teduh dan rambut panjang tersisir rapi. Di sudut bawah, tertulis, "Untukmu, dari A." "Ah," Raka bergumam pelan. Naya menatap penasaran. "Ada yang menarik?" Raka mengangguk. "Lihat ini. Suratnya belum dikirim, tapi sudah dicap." "Kenapa?" Naya menarik napas. "Itu yang aneh. Cap seperti itu biasanya digunakan jika surat dikembalikan atau dibatalkan pengirimannya. Tapi di sini, tidak ada tanda pengembalian. Hanya segel pos yang tak lazim." Mereka berdua saling berpandangan. Kantor pos tua terasa semakin sunyi. Hanya suara jam dinding kuno yang berdetak pelan. Raka lalu berjalan ke arah belakang ruangan, melewati lorong sempit menuju gudang arsip. Lampu kuning menggantung redup di atas kepala. Di dinding, tergantung potret hitam putih para pegawai pos masa kolonial, wajah-wajah yang menatap kosong ke arah masa depan yang tidak mereka ketahui. "Gudangnya di bawah," kata Naya sambil menunjuk ke arah tangga tua dari besi berkarat. "Kami sedang membersihkan arsip-arsip lama di sana." Tangga itu menurun tajam, menuju ruang bawah tanah yang lembab. Bau kertas lembab dan besi berkarat menyengat. Di salah satu sudut, ada lemari besi tua dengan lambang kerajaan Belanda di pintunya. Raka menyinari bagian atas lemari itu dengan senter kecilnya. Tertulis samar, "Dienst der Posterigen en Telegrafie, Batavia Centrum." Ia membuka pintu berat itu dengan sedikit tenaga. Di dalamnya, tumpukan map kulit tersusun rapi. Salah satu map berisi catatan aktivitas pengiriman surat tahun 1939. Namun yang membuat Raka terdiam adalah catatan terakhir pada halaman itu. "Pengiriman tertunda. Surat terakhir, A kepada J. de Vries. Disimpan di bawah pengawasan administratur." "Administratur," gumamnya. Naya mengangguk pelan. "Itu jabatan kepala kantor pos pada masa kolonial. Tapi catatannya berhenti di sini. Tidak ada kelanjutannya." Tiba-tiba lampu di atas mereka bergetar pelan. Suara seperti langkah kaki terdengar samar dari atas tangga. Raka menatap ke arah suara itu.
Masih ada orang di atas? Naya menggeleng. Tidak. Pegawai semua sudah pulang. Hening. Hanya detak jantung dan gemericik kertas yang terdengar. Lalu, tiba-tiba, dari antara tumpukan map di pojok ruangan, selembar surat lain terjatuh sendiri. Tanpa disentuh. Amplop itu serupa dengan yang pertama, tapi kali ini tidak ada nama penerima. Hanya satu tulisan kecil di bagian belakangnya. Untuk yang datang mencari. Raka dan Naya saling berpandangan. Udara di ruang bawah tanah mendadak terasa lebih dingin, seolah ada yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Raka memegang surat itu erat-erat. Ia belum tahu, tapi surat itu akan membawanya pada perjalanan panjang, menembus waktu, cinta, dan rahasia yang telah lama terkubur di bawah dinding tua kantor pos Kota Tua Jakarta. Jejak di balik dinding bata. Suara langkah kaki bergema pelan di lorong bawah tanah kantor pos Kota Tua. Udara dingin menusuk, membawa aroma lembab kertas tua dan logam berkarat. Raka menatap surat di tangannya, amplop tanpa nama, bertuliskan, untuk yang datang mencari. Ia belum tahu siapa pengirimnya, tapi entah mengapa, kalimat itu terasa seolah memang ditulis untuk dirinya. Naya, yang berjalan di belakangnya, menyalakan senter dari ponsel. Cahaya putih memantul di dinding bata merah yang tampak lembab dan retak di beberapa bagian. Tempat ini seperti tidak tersentuh selama puluhan tahun, katanya pelan. Benar, jawab Raka. Seolah waktu berhenti di sini. Langkah mereka berhenti di depan sebuah dinding besar yang berbeda dari yang lain. Bata-batanya lebih muda, warnanya sedikit keabu-abuan, seakan baru ditambal. Raka menelusuri permukaan itu dengan jari-jarinya, merasakan tekstur kasar dan tidak rata. Tembok ini tidak seharusnya ada di sini. Naya menatapnya heran. Maksudmu? Lihat susunan batanya. Dinding ini tambahan, bukan bagian asli bangunan tahun 1929. Pasti ada sesuatu di baliknya. Mereka saling berpandangan. Raka meraih kunci besi tua yang tergantung di pinggang petugas gudang, lalu perlahan mengetuk-ngetuk dinding itu. Suaranya berbeda, kosong di balik sana. Raka menelan ludah. Ada ruang di balik sini. Tanpa menunggu lama, mereka memanggil petugas keamanan yang masih berjaga di atas untuk membantu. Dengan hati-hati, mereka mulai mencongkel satu bata demi satu. Debu berjatuhan, dan udara lembab bercampur aroma jamur memenuhi ruangan. Setelah hampir setengah jam, lubang kecil terbuka, cukup untuk menyinari bagian dalam. Senter Raka menembus kegelapan, menyorot ruangan kecil selebar 3 meter, dipenuhi tumpukan peti kayu tua. Di dinding, tergantung papan nama logam berkarat bertuliskan. Ruim voor verborgen postuken, ruang penyimpanan surat rahasia. Naya ternganga. Ruang penyimpanan surat rahasia? Aku belum pernah membaca catatan tentang ini di arsip manapun. Raka melangkah masuk. Suara langkahnya menggema di lantai semen yang dingin. Ia membuka satu peti kayu yang paling depan. Di dalamnya, tersusun puluhan surat bersegel lilin merah, rapi namun berdebu tebal. Ia mengambil satu. Lilinnya masih utuh, berlogo mahkota kerajaan Belanda dengan huruf inisial JVD. J. Johan de Vries, gumam Raka. Nama itu sama dengan yang tertera di surat pertama yang ia temukan. Naya memegang bahu Raka, berusaha menahan getar di suaranya. Berarti, semua surat di sini mungkin miliknya. Raka menatap peti-peti lain. Ada puluhan, mungkin ratusan. Semua disegel, tak pernah terkirim. Di dinding belakang, ada sebuah rak kayu kecil yang hampir roboh. Di atasnya, tergeletak buku catatan kulit yang sudah menghitam. Raka membuka halaman pertamanya dengan hati-hati. Tulisan tangan halus dalam bahasa Belanda memenuhi lembar-lembar itu. Ia membaca keras-keras sambil berusaha menerjemahkannya. Hari ini, 17 Juni 1939. Surat-surat dari bagian utara kota diperintahkan untuk ditahan. Perintah langsung dari administratur. Tidak boleh dikirim keluar Batavia sampai ada perintah lebih lanjut. Raka dan Naya saling berpandangan. Dihentikan? Tapi kenapa? Tanya Naya. Raka melanjutkan membaca. Salah satu surat dari petugas lokal berisi pesan yang dianggap berbahaya.
Ada dugaan kegiatan politik melibatkan pegawai pos. Administratur memerintahkan penyegelan ruang ini. Naya menarik napas tajam. Jadi, ruangan ini disegel karena alasan politik? Surat-surat itu mungkin berisi pesan rahasia antara kaum pergerakan. Raka mengangguk pelan. Atau mungkin lebih dari itu. Ia membalik halaman terakhir. Ada tulisan tambahan yang berbeda, lebih kasar, tergesa-gesa. Dia akan datang malam ini. Surat itu tak boleh jatuh ke tangan siapapun. Simpan di dinding bata, seperti perintahnya. Aku takut. Raka berhenti membaca. Dinding bata? Itu dinding yang baru saja kita buka. Mereka berdua menatap sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik rak. Benar saja, di balik rak kayu yang mulai lapuk, mereka menemukan sebuah peti kecil dari besi. Di bagian atasnya terukir huruf A. Raka membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, hanya ada satu surat, sudah hampir hancur dimakan usia. Di bagian depan tertulis, "Untukmu, Johan. Jika surat ini sampai, berarti aku telah gagal." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Naya menatap surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ah, itu dia. Huruf yang sama dari surat pertama. Berarti A adalah pengirim misterius yang sama, kata Raka pelan. Dia menulis surat-surat ini, tapi semuanya disembunyikan sebelum dikirim. Ia menatap amplop itu lama, seolah bisa mendengar suara masa lalu berbisik di telinganya. Siapa kamu, A? Dan kenapa kamu gagal? Tiba-tiba, lampu senter bergetar, lalu padam sejenak. Dalam kegelapan, terdengar suara halus, seperti seseorang berbisik di dekat telinga Raka. Jangan buka, dia mengawasi. Raka memutar badannya cepat, menyorotkan cahaya ke seluruh ruangan. Tidak ada siapapun. Hanya dinding bata, peti-peti, dan bayangan mereka sendiri. Namun Naya merasakan hawa dingin menjalari kulitnya. Raka, ayo keluar dulu, katanya cepat. Mereka naik ke atas dengan napas terengah. Begitu sampai di ruangan utama, udara sore menyambut dengan hangat. Suara kendaraan dari luar kembali terdengar, menandakan mereka sudah kembali ke dunia nyata. Namun suasana hati keduanya masih berat. Raka duduk di meja kayu tua, membuka catatan kecilnya, menulis cepat. Hari pertama. Surat tanpa nama membawa kami ke ruang tersembunyi di bawah kantor pos kota tua. Di sana, ratusan surat dari masa kolonial disimpan, tak pernah dikirim. Semua mengarah pada dua nama, A dan Johan de Vries. Naya berjalan ke jendela besar yang menghadap lapangan Fatahillah. Matahari sore menembus kaca berdebu, menciptakan garis cahaya keemasan di wajahnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaan ini aneh, katanya pelan. Seolah aku pernah berada di sini sebelumnya. Raka menatapnya. Mungkin karena kamu keturunan salah satu pegawai pos zaman dulu. Naya menatap ke arah surat di tangan Raka. Atau mungkin karena masa lalu belum selesai berbicara. Di luar, lonceng gereja Sion berdentang pelan, menandakan waktu hampir maghrib. Dari arah tangga bawah, suara benda jatuh terdengar pelan, seperti surat yang meluncur dari rak. Raka dan Naya berpandangan lagi. Besok kita kembali, kata Raka. Naya mengangguk. Ya, tapi malam ini, jangan buka surat itu dulu. Namun malam itu, di kamarnya, Raka tidak bisa tidur. Ia menatap surat kecil dengan inisial A yang kini tergeletak di mejanya. Rasa penasaran membakar pikirannya. Ia membuka lipatan surat itu perlahan, membiarkan udara malam masuk melalui jendela. Tulisan tinta hitam yang sudah pudar masih bisa dibaca. Jika kau menemukan ini, berarti waktu belum menutup pintunya. Aku menyembunyikan sesuatu di bawah lantai tempat kita pertama bertemu. Jangan percaya siapapun, bahkan administratur itu. Aku menulis bukan untuk cinta, tapi untuk kebenaran. Raka menatap surat itu lama, lalu matanya tertuju pada kalimat terakhir. Jika kau bukan Johan, dan surat ini sampai padamu, maka sejarah sedang memanggilmu untuk membuka yang telah dikubur. Udara kamar mendadak dingin. Raka menutup surat itu perlahan, tapi di balik kaca jendela, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Seseorang memakai seragam tua pegawai pos,
membawa tas selempang kulit, menatap ke arah jendela kamar Raka dengan mata kosong. Dan malam itu, sejarah kantor pos Kota Tua Jakarta mulai membuka kembali pintu yang selama ini terkunci. Sang tukang pos dan cinta yang tak sampai. Malam di Kota Tua selalu punya cara sendiri untuk membangunkan kenangan. Saat lampu-lampu jalan memantul di atas jalanan basah bekas hujan, Raka duduk sendirian di ruang kerja sempitnya. Surat dari masa lalu itu kini terbuka di mejanya, terjepit di antara buku catatan dan peta kuno Batavia tahun 1939. Tinta hitam yang pudar seolah menatap balik ke arahnya, dan setiap huruf seperti punya napas, punya bisikan. Ia membaca ulang kalimat terakhir surat itu. Jika kau bukan Johan, dan surat ini sampai padamu, maka sejarah sedang memanggilmu untuk membuka yang telah dikubur. Kalimat itu terus terngiang di kepala. Siapa Siapa Johan de Vries? Dan apa yang dimaksud dengan, di bawah lantai tempat kita pertama bertemu? Pagi berikutnya, Raka kembali ke kantor pos Kota Tua. Naya sudah menunggunya di depan gedung, membawa map besar berisi hasil penelitian semalam. Langit Jakarta tampak muram, tapi di antara awan kelabu itu, sinar matahari pagi menembus sela-sela menara gedung kolonial, menciptakan bayangan panjang di jalan batu di depan mereka. Aku menelusuri nama Johan de Vries, kata Naya sambil membuka map. Dia benar-benar ada. Pegawai pos senior asal Belanda. Datang ke Batavia tahun 1935 dan menghilang 2 minggu sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Raka mengerutkan kening. Menghilang? Ya. Tidak ada catatan kematian, tidak ada laporan kepulangan ke Belanda. Seakan-akan dia menguap begitu saja dari sejarah. Raka memandangi pintu besar kantor pos yang mulai terbuka. Pegawai modern berlalu lalang, namun di mata Raka, seolah waktu berlipat. Ia membayangkan bangunan itu pada tahun 1939, saat surat-surat masih dikirim dengan sepeda, dan setiap cap pos dicetak dengan tangan yang teliti. Mereka berjalan ke bagian belakang gedung, menuju ruangan yang dulunya adalah tempat pengarsipan surat masuk. Naya menunjukkan satu titik di lantai kayu tua. Kalau kita bandingkan denah lama dengan kondisi sekarang, area ini dulunya tempat pemrosesan surat ekspedisi luar kota. Bisa jadi inilah tempat pertama mereka bertemu, seperti yang tertulis di surat. Raka berjongkok, menyentuh lantai kayu yang dingin. Di salah satu papan, ia menemukan garis retak kecil, seolah pernah dibuka lalu ditutup lagi. Ia mengetuk pelan, suaranya hampa. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan itu menggunakan obeng kecil. Debu beterbangan. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah kotak kecil dari kayu jati, berdebu tapi masih utuh. Ditutupnya tertulis samar, "For Anna." Anna, Naya berbisik pelan. Huruf A di surat itu, mungkin dari nama Anna. Raka membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terlipat rapi beberapa kertas kuning kecoklatan. Surat-surat cinta, tapi bukan cinta biasa. Tinta di dalamnya bercerita tentang dunia yang terlarang. Tentang perbedaan ras, status, dan kekuasaan. Johan, jika dunia melarangku mencintaimu, maka biarlah surat-surat ini menjadi tempat aku bersembunyi. Aku menulis di malam yang sunyi, di antara tumpukan surat yang bukan milikku, karena hanya di sini aku bisa mengirimkan rasa yang tak akan pernah sampai. Raka membaca dengan napas tertahan. Naya duduk di sampingnya, matanya mulai berkaca-kaca. Surat itu bukan sekadar ungkapan cinta, melainkan kisah seorang perempuan pribumi yang bekerja diam-diam di bagian penyortiran surat, jatuh cinta pada atasannya yang Belanda, Johan de Vries. Aku tahu mereka akan memisahkan kita. Tapi jika surat-surat ini tersimpan, mungkin suatu hari seseorang akan membacanya, dan tahu bahwa cinta pernah berjuang melawan batas bangsa dan warna kulit. Raka menatap Naya. Ini bukan hanya kisah cinta. Ini perlawanan kecil terhadap zaman. Naya mengangguk. Ya, di masa itu, hubungan seperti ini bisa dianggap skandal, bahkan penghinaan terhadap struktur sosial kolonial. Raka melanjutkan membaca surat berikutnya. Aku mendengar kabar bahwa administratur mulai mencurigai. Mereka bilang kau membantu mengirim pesan untuk kaum pergerakan. Aku tidak tahu apakah itu benar, Johan. Tapi jika iya, aku takkan pernah menyesal mencintai seseorang yang memilih kebenaran. Raka terdiam lama.
Jadi Johan bukan hanya pegawai pos biasa. Dia mungkin membantu menyelundupkan pesan-pesan kemerdekaan lewat surat. Naya menatap ke lantai, mencoba membayangkan kehidupan mereka di masa lalu. Dua jiwa yang bekerja di gedung yang sama, bertukar pandang di antara tumpukan surat, menyembunyikan cinta dan rahasia di bawah hidung penguasa. Lalu, di surat terakhir dalam kotak itu, tulisan Anna berubah kacau, tintanya melebar, seolah ditulis dalam ketakutan. Mereka sudah tahu, Johan. Aku mendengar langkah sepatu mereka di lorong. Jika aku tak sempat mengirim ini, tolong simpan di bawah lantai tempat pertama kali kau bicara padaku tentang Jakarta yang bebas. Jangan datang mencariku malam ini. Aku takut, tapi aku percaya kau akan melanjutkan apa yang kita mulai. Setelah kalimat itu, tak ada lagi surat lain. Hening menggantung lama di antara mereka. Naya memejamkan mata. Mungkin setelah itu Anna ditangkap. Mungkin dia tak pernah keluar dari gedung ini lagi. Raka menatap sekeliling. Atau, jasadnya dikubur di tempat yang sama ia menulis surat terakhirnya. Angin bertiup dari arah jendela pecah di ujung ruangan. Tirai berdebu bergoyang pelan. Raka menutup kotak kayu itu dengan hati-hati, lalu menatap Naya. Aku akan menulis ulang kisah ini. Orang harus tahu bahwa sejarah kantor pos ini bukan cuma soal surat dan perangko, tapi juga tentang dua orang yang berjuang melawan zaman. Namun sebelum mereka pergi, sesuatu membuat Raka berhenti. Di bawah kotak kayu, ada benda kecil tergeletak, sebuah lencana logam berkarat berbentuk sayap, dengan huruf kecil di tengahnya. DV. De Vries, gumam Raka. Ia membalik lencana itu. Di belakangnya terukir tanggal samar, 17 Juni 1939, tanggal yang sama dengan catatan di buku arsip rahasia yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, hawa ruangan berubah dingin. Jam dinding tua berdetak 3 kali, meskipun jarumnya berhenti sejak lama. Naya menatap Raka dengan wajah pucat. Raka, kau mendengar itu? Ya, seperti detak dari masa lalu. Raka mengambil lencana itu, dan untuk sesaat ia merasa dadanya berat. Di telinganya, seolah terdengar suara lembut seorang perempuan berbisik. Jangan biarkan mereka menghapus namaku. Naya merinding. Kau dengar juga? Raka menatap sekeliling. Aku dengar. Suasana hening menelan mereka berdua. Di luar, langit Jakarta meneteskan hujan pelan. Raka menatap jendela besar yang menembus ke arah lapangan Fathahillah, di mana turis dan pejalan kaki berlalu tanpa tahu bahwa di dalam gedung tua itu, cinta dan pengkhianatan pernah hidup berdampingan. Sore itu, mereka menutup kembali papan lantai dan menyimpan kotak kayu itu dengan hati-hati. Tapi sesuatu dalam diri Raka berubah. Ia merasa seolah menjadi bagian dari kisah itu sendiri, seakan surat-surat itu bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan panggilan untuk menuntaskan cerita yang belum selesai. Saat mereka keluar dari gedung, suara petir menggema di langit barat. Naya memegang payung, tapi Raka hanya berdiri di bawah hujan, menatap gedung pos tua itu yang kini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Raka, panggil Naya dari bawah payung. Kita lanjutkan besok. Raka menatap gedung itu lama, lalu menjawab pelan, tidak. Malam ini. Aku rasa ada sesuatu lagi yang menunggu di ruang bawah tanah. Sesuatu yang Johan tinggalkan. Di balik kaca jendela lantai 2, sesosok bayangan tampak berdiri di antara arsip-arsip tua, memandang mereka pergi. Seragamnya lusuh, tas kulit di pundaknya sudah robek di tepi. Dan ketika kilat menyambar langit, bayangan itu menghilang, meninggalkan hanya siluet samar seorang tukang pos yang masih menunggu surat terakhirnya terkirim. Bayangan di lorong arsip. Malam menutup kota tua dengan tirai kelabu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan genangan air yang memantulkan lampu jalan berwarna jingga di sepanjang jalan pos kota. Raka kembali menatap bangunan kantor pos tua itu dari kejauhan. Gedung berusia hampir seabad itu berdiri seperti penjaga masa lalu. Diam, tapi menyimpan ribuan suara yang menunggu untuk didengar lagi. Ia menunggu di bawah rintik sisa hujan, menunggu Naya datang membawa kunci ruang bawah tanah. Sejak mereka menemukan surat-surat Anna dan Johan, Raka merasa gelisah. Seakan ada sesuatu di dalam gedung itu yang belum selesai berbicara. Surat terakhir Anna memang mengisyaratkan sesuatu disembunyikan di bawah lantai tempat mereka bertemu. Tapi Raka yakin,
Itu bukan hanya kotak surat cinta. Aku sudah bawa kuncinya, suara Naya memecah pikirannya. Ia datang tergesa dengan jas hujan setengah basah, wajahnya serius. Petugas keamanan sempat melarang, katanya ruangan bawah ditutup sejak kejadian malam itu. Yang waktu lampu padam dan surat jatuh sendiri. Raka tersenyum samar. Kau masih takut? Naya menatapnya tajam. Bukan takut, tapi aku rasa kita bukan satu-satunya yang tahu tentang ruangan itu. Mereka masuk lewat pintu samping, jalan yang jarang dipakai. Di dalam, aroma dinding tua dan kertas lembab menyambut seperti napas masa lalu. Suara langkah sepatu mereka bergema di koridor panjang yang sepi. Lampu-lampu neon kuno di langit-langit berkelip pelan. Saat mereka sampai di tangga menuju ruang bawah tanah, Raka merasakan hawa dingin menyelimuti kulitnya. Naya menyalakan senter, dan cahaya putih menembus debu yang berputar di udara. Lorong bawah tanah tampak sama seperti terakhir kali mereka tinggalkan, dinding bata merah lembab, lemari arsip karat, dan peti-peti tua berderet seperti makam. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung lorong, pintu ruang penyimpanan surat rahasia itu sedikit terbuka. Padahal, sebelumnya mereka menutupnya rapat dengan rantai. Naya, kau lihat itu? Naya mengangguk pelan. Aku tidak membuka itu. Raka mendekat perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas dalam keheningan. Ia mendorong pintu itu perlahan. Engsel tua berdecit pelan seperti keluhan panjang dari masa lalu. Di dalam, ruangan tampak gelap. Tapi di sudut kiri belakang, ada sesuatu yang baru. Tumpukan surat berserakan di lantai, seolah dilempar dari rak. Tidak mungkin ini jatuh sendiri, bisik Naya. Raka berjongkok, memungut satu amplop. Ia menatap cap pos yang tercetak pudar, Batavia Centrum, 1939. Tapi yang membuatnya terpaku adalah tulisan tangan di sudut amplop itu. Kepada administratur. Ia membuka surat itu perlahan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan satu kalimat. Dia tahu. Hapus semua jejaknya malam ini. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan surat cinta. Ini surat perintah. Perintah untuk apa? Tanya Naya dengan nada tegang. Raka menatapnya. Untuk menghapus Anna. Dan mungkin Johan juga. Udara di ruangan mendadak dingin. Senter Naya berkedip-kedip, lalu padam sesaat. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara pelan, langkah sepatu, menyeret-nyeret di lorong. Bukan langkah cepat, tapi lambat, berat, dan ritmis, seperti langkah seseorang yang membawa beban. Raka menelan ludah. Mungkin penjaga? Naya menggeleng pelan. Penjaga tidak pernah turun ke sini malam-malam. Cahaya senter kembali menyala. Lorong tampak kosong. Tapi ketika Raka menyorot ke ujung ruangan, ada bayangan bergerak. Siluet seorang pria tinggi, mengenakan seragam tua dengan topi pos. Ia berdiri menatap mereka tanpa wajah yang jelas, lalu berjalan perlahan ke arah dinding bata di belakang rak. Dan dalam sekejap, ia menghilang begitu saja. Raka, kau lihat itu? Suara Naya gemetar. Raka mengangguk pelan. Aku tidak halusinasi, kan? Tidak. Aku juga melihatnya. Mereka mendekat ke arah dinding tempat bayangan itu menghilang. Raka menyentuh permukaannya, terasa dingin seperti logam beku. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Di salah satu celah bata, ada bekas gosokan kecil, seperti pernah dibuka. Ia mencongkel bata itu perlahan. Di baliknya, terselip sebuah buku kecil, lusuh dan setengah terbakar di tepiannya. Ia meniup debu di permukaannya. Tertulis di sampul, Logboek J. de Vries. Naya menatap penuh takjub. Itu buku catatan Johan. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan Johan memenuhi halaman, tertata rapi dan tenang. 17 Mei 1939. Aku bertemu dengannya di ruang penyortiran. Namanya Anna. Ia tahu banyak tentang isi surat-surat rahasia yang dikirim ke kantor pusat. Aku harus berhati-hati. Halaman berikutnya penuh catatan tentang pekerjaan pos dan laporan pengiriman, tapi di sela-selanya, Johan menulis kalimat pribadi yang semakin emosional. Anna menulis puisi di balik amplop. Ia bilang cinta adalah pesan tanpa alamat, tapi selalu sampai pada hati yang sama.
Hari ini administratur menanyakan kenapa surat-surat dari bagian barat belum dikirim. Aku bilang mesin penyortir rusak, padahal aku tahu ada pesan dari kelompok pemuda pergerakan di dalamnya. Anna membantuku menyembunyikan surat-surat itu di ruang rahasia. Kami berjanji, setelah semua ini selesai, kami akan pergi ke Yogya, hidup seperti orang biasa. Raka terdiam lama, membayangkan dua manusia itu, Johan dan Anna, yang saling mencintai dalam diam, di bawah bayang-bayang kolonialisme. Namun di halaman terakhir, tulisan Johan menjadi tergesa, tintanya menetes seperti darah. Mereka tahu. Seseorang melaporkan kami. Anna ditangkap malam ini. Aku mendengar suaranya di bawah. Aku tidak bisa keluar. Jika seseorang membaca ini, tolong kirimkan surat terakhirku kepada dia. Aku tidak sempat menulis nama di amplop itu, hanya tulis, untuk yang datang mencari. Raka membeku. Ia menatap Naya yang menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa sadar. Jadi surat itu, surat yang kita temukan pertama kali, itu surat Johan untuk Anna. Raka mengangguk perlahan. Dan dia tahu seseorang suatu hari akan menemukannya. Mereka berdua terdiam lama, hanya suara gemuruh hujan di luar yang terdengar samar. Tapi di antara keheningan itu, tiba-tiba, ada bunyi langkah lagi di lorong belakang. Kali ini lebih dekat. Raka menyorot senter ke arah sana, namun hanya bayangan samar di ujung koridor. Bayangan seorang pria dengan topi pos, menunduk, seolah membawa tas surat di tangannya. Bayangan itu berhenti di bawah lampu rusak, lalu perlahan mengangkat wajahnya ke arah mereka. Dalam sekejap, cahaya menyinari matanya, kosong, namun lembut. Lalu sosok itu perlahan memudar, dan di tempatnya, selembar surat terjatuh dari udara, melayang turun dan jatuh di depan kaki Raka. Ia membungkuk, mengambil surat itu. Amplop putih bersih, berbeda dari surat-surat lama yang mereka temukan sebelumnya. Di depannya hanya tertulis, untuk Raka Pradipta. Naya mundur setapak. Raka, itu tidak mungkin. Raka menatapnya dengan mata lebar. Bagaimana bisa? Ini surat dari masa lalu. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kertas putih, dengan tulisan tangan halus yang sama seperti surat Johan. Jika kau membaca ini, berarti aku berhasil mengirimkannya akhirnya. Tolong selesaikan apa yang belum kami mulai. Kebenaran masih terkubur di bawah cahaya. Di bawah tulisan itu, tanda tangan kecil, J. de Vries, 1939. Lampu di lorong berkelip sekali, lalu padam total. Suara denting logam menggema dari arah dinding. Naya memegang lengan Raka erat-erat. Raka, kita harus pergi sekarang. Tapi Raka tetap terpaku di tempat, menatap surat itu di tangannya. Dalam keheningan gelap itu, ia mendengar sesuatu berbisik lembut di telinganya, suara laki-laki dengan logat Belanda yang berat. Terima kasih sudah datang, akhirnya ada yang membaca. Dan di detik itu, lampu kembali menyala. Lorong kini kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Hanya Raka dan Naya yang berdiri di tengah ruang bawah tanah, memegang surat yang menembus waktu. Malam itu, mereka keluar dari gedung kantor pos dengan tubuh gemetar. Tapi di balik rasa takut, Raka tahu satu hal. Ia baru saja menerima pesan terakhir dari masa lalu. Dan pesan itu belum selesai. Api di tahun 1945. Suara sirene dan dentuman jauh menggema di udara malam Batavia tahun 1945. Api membubung tinggi dari arah utara kota. Jalan-jalan sepi, tapi hawa tegang memenuhi setiap lorong dan gang. Di balik tembok besar kantor pos Batavia Centrum, yang kelak dikenal sebagai kantor pos Kota Tua Jakarta, seorang lelaki berambut pirang berdiri di tepi jendela lantai 2. Matanya merah oleh lelah dan ketakutan. Namanya Johan de Vries. Ia memegang surat terakhirnya, surat yang tak sempat dikirim. Di bawahnya, meja penuh tumpukan dokumen dan peta pengiriman pos. Di luar, hujan abu hitam jatuh perlahan. Johan tahu, malam ini akan jadi malam terakhir ia berdiri di tempat itu. Pemandangan kota saat fajar Batavia, 17 Agustus 1945, sore hari. Sebelum api melahap segalanya, suasana di kantor pos masih tampak seperti biasa.
Pegawai bergegas di antara tumpukan surat, suara mesin cap pos berdetak, dan aroma tinta hitam menguar di udara. Tapi di balik kesibukan itu, Johan merasa setiap detik berjalan di tepi bahaya. Ia duduk di mejanya, menulis catatan harian kecil, catatan yang kelak menjadi satu-satunya saksi perasaannya di hari itu. Hari ini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Aku mendengar kabar dari luar bahwa rakyat berkumpul di Pegangsaan Timur. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau awal. Tapi aku tahu, Anna pasti akan tersenyum di suatu tempat. Johan tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Anna setelah malam penangkapan itu. Tapi hatinya menolak percaya bahwa perempuan itu telah tiada. Ia tetap menulis surat untuknya, satu setiap minggu, lalu menyimpannya di ruang bawah tanah yang kini telah disegel. Setiap surat adalah doa yang tak pernah sampai. Bulan sabit malam yang berubah menjadi api. Menjelang malam, suasana di Batavia berubah cepat. Askar Jepang yang panik, pejuang muda bersenjata bambu runcing, dan suara ledakan kecil dari kejauhan membuat kota tua bergetar. Johan berdiri di balkon lantai 2, menatap lapangan Fatahillah yang sepi. Dari kejauhan, ia melihat dua pria berlari melintasi halaman pos, membawa karung besar. Salah satu menjatuhkan isinya, amplop-amplop dengan cap merah bertuliskan, "Rahasia Negara." Johan turun, menghampiri mereka. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan surat-surat itu?" teriaknya. Salah satu pria menatapnya tajam. "Kami diperintahkan membakar semua dokumen kolonial. Tidak boleh ada arsip Belanda yang tersisa. Termasuk surat-suratmu itu." "Tidak?" Johan berteriak panik. "Di bawah sini ada surat-surat yang bukan milik pemerintah. Ada kisah manusia, cinta, pengorbanan. Jangan sentuh itu." Namun suara Johan tenggelam oleh deru api yang mulai menjalar dari arah gudang. Seseorang menyalakan minyak tanah, dan dalam hitungan menit, lidah api menjilat tiang-tiang kayu tua gedung pos. Johan berlari ke bawah, menembus asap tebal, matanya pedih. Ia harus menyelamatkan surat-surat itu, surat untuk Anna. Lampu senter lorong bawah tanah. Ruang bawah tanah yang lembab kini diselimuti asap dan panas. Johan menendang pintu berat ruang penyimpanan, membuka rantai karat dengan tangannya sendiri. Di dalam, peti-peti surat yang disembunyikan bertahun-tahun mulai terbakar di tepiannya. Ia berlari ke arah rak tempat kotak kayu berukir huruf A disimpan. "Tunggu, Anna, aku akan menyelamatkan surat-suratmu," gumamnya di antara batuk keras. Namun di tengah asap itu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti, bayangan seorang perempuan berdiri di ujung ruangan. Rambut panjang, baju putih lusuh, dan tangan yang memegang surat. Wajahnya samar, tapi Johan mengenali tatapan itu. "Anna," suaranya serak. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang nyaris tertelan kobaran api. "Pergilah, Johan. Surat-surat itu sudah selamat. Aku telah menitipkannya untuk yang akan datang." Lalu sosok itu lenyap, seolah menjadi bagian dari asap. Johan tersentak, melangkah ke depan, tapi rak kayu runtuh menutup jalan. Ia terjatuh, tersandung logam, dan darah mengucur di pelipisnya. Dari balik reruntuhan, ia meraih satu amplop yang jatuh di dekatnya, amplop tanpa nama, bertuliskan, "Untuk yang datang mencari." Dengan sisa tenaga, Johan menulis cepat di baliknya, mencatat sesuatu yang ia tahu mungkin akan dibaca bertahun-tahun kemudian. "Aku tidak sempat menyelamatkan semuanya. Tapi aku percaya sejarah akan menemukan jalannya kembali. Surat ini, untuk siapapun yang datang nanti, dengarkanlah suara kami yang tersisa di dinding-dinding ini." Asap semakin pekat. Nafasnya tersengal. Tapi sebelum api benar-benar menelannya, Johan sempat menyelipkan amplop itu ke celah dinding bata, di bawah papan lantai tempat pertama kali ia bertemu Anna, tempat yang kelak ditemukan Raka puluhan tahun kemudian. Lilin 2 pagi setelah api. Api membakar kantor pos Batavia hingga subuh. Penduduk sekitar mengatakan mereka melihat cahaya besar memantul di langit utara. Askar Jepang menutup lokasi dan melarang siapapun mendekat. Banyak yang mengira semua arsip pos musnah terbakar malam itu. Namun bertahun-tahun kemudian, setelah perang usai, para pekerja yang membersihkan puing menemukan bagian bawah tanah yang tidak terbakar sama sekali. Dindingnya hitam oleh asap,
Tapi di dalamnya masih tersisa peti-peti berisi surat, sebagian utuh, sebagian hangus di pinggirnya. Tidak ada jasad yang ditemukan. Beberapa pegawai lama mengatakan mereka kadang mendengar suara langkah dari arah bawah, suara sepatu kulit kolonial yang berderit pelan di lantai semen, diikuti suara lembaran kertas berjatuhan. Mereka percaya arwah sang tukang pos masih bertugas, mengirim surat-surat yang tak sempat terkirim. Jam 2 kembali ke tahun sekarang. Jadi, semua itu terbakar malam kemerdekaan. Naya menatap catatan tua yang baru saja mereka temukan di Arsip Nasional. Raka mengangguk pelan. Di tangannya, foto hitam putih bangunan pos setelah kebakaran tampak suram, jendela pecah, dinding hangus, tapi papan bertuliskan Pos Batavia Centrum masih berdiri. Lihat catatan saksi ini, kata Raka sambil menunjuk lembaran arsip. Seorang penduduk lokal bernama Wirya mengatakan sempat melihat cahaya biru di tengah kobaran api. Ia bersumpah melihat bayangan 2 orang berdiri berpegangan tangan di jendela lantai 2. Naya membaca ulang. 2 orang? Raka mengangguk. Ya, seorang pria Belanda dan perempuan pribumi. Mereka memandang keluar jendela, lalu menghilang bersamaan saat atap ambruk. Hening menggantung lama di antara mereka. Gedung itu kini sudah direnovasi. Tapi ketika Raka berdiri menatapnya dari luar jendela museum, ia bisa merasakan sesuatu, getaran halus yang datang dari dinding tua itu. Ia menatap ke arah lorong bawah tanah yang kini dipagari. Cahaya lampu redup menembus kisi besi. Dalam bayang-bayang itu, seolah ada siluet seseorang berdiri diam, memegang surat di tangannya. Raka, panggil Naya pelan. Apa kau lihat yang kulihat? Raka mengangguk tanpa suara. Ia mendekat, menempelkan telapak tangannya pada kaca. Dan di detik itu, sesuatu bergetar dari balik dinding, seperti ketukan 3 kali, perlahan namun jelas. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara samar, nyaris seperti desahan angin, namun jelas dalam telinga mereka berdua. Kirimkan surat terakhirku. Jakarta belum membaca. Naya mundur, wajahnya pucat. Raka, apa maksudnya? Raka menatap ke arah bawah. Aku rasa, mereka ingin kita menyampaikan pesan yang tidak pernah terkirim. Ia memandangi surat lama di tangannya, amplop kekuningan dengan tulisan tangan Anna dan Johan. Dalam cahaya temaram sore itu, tinta pudar di kertas itu memantulkan kilau samar, seolah hidup kembali. Ini bukan sekadar kisah cinta, bisik Raka. Ini warisan sejarah yang belum selesai. Surat yang tak pernah terkirim. Senja menutup hari di kawasan kota tua Jakarta. Langit berwarna jingga keemasan memantul di jendela-jendela tua kantor pos, menciptakan bayangan panjang di atas batuan koridor yang dingin. Raka dan Naya berdiri di depan meja kayu besar di ruang arsip lantai 2, menatap surat berusia lebih dari 80 tahun yang kini terbuka di hadapan mereka. Kertasnya rapuh, tepinya menguning, dan di bagian tengahnya tertulis kalimat pembuka dengan tinta yang hampir pudar. Untuk yang datang mencari, jika kau membaca surat ini, maka sejarah belum selesai menulis dirinya sendiri. Nama di bawah tanda tangan itu membuat keduanya saling pandang, Johan de Vries. Gulungan, kita tidak sekadar membaca surat, kita sedang membuka luka. Raka, ini bukan sekadar surat cinta, bisik Naya. Raka mengangguk pelan. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat dengan nada hati-hati. Setiap kata terasa seperti letupan masa lalu yang kembali hidup. Aku, Johan de Vries, pegawai pos terakhir yang tersisa malam itu, menulis bukan untuk meminta belas kasihan. Aku menulis agar kebenaran tidak terkubur bersama Abu Batavia. Di bawah lantai ruang utama kantor pos ini, tersembunyi catatan dan surat-surat dari para pejuang yang dikirim tanpa nama. Mereka menulis bukan kepada pemerintah, melainkan kepada masa depan. Mereka menulis untuk Jakarta yang merdeka. Naya menelan ludah. Raka, kau sadar apa artinya ini? Jika surat-surat itu benar-benar ada, berarti kantor pos ini pernah menjadi tempat distribusi rahasia para pejuang, sambung Raka cepat. Johan bukan hanya pegawai biasa. Ia mungkin melindungi jaringan komunikasi bawah tanah. Raka menatap jendela besar di belakang mereka. Di luar, lampu-lampu jalan mulai menyala, menyoroti siluet turis dan pedagang kaki lima. Tapi di dalam ruangan itu,
Waktu seolah berhenti. Hanya suara detak jam tua di dinding yang masih berfungsi, berdetak seperti napas yang mengingatkan. Sejarah belum selesai. Surat cinta arsip yang terkunci. Malam itu, keduanya mendapat izin khusus dari pengelola museum untuk meneliti arsip lantai bawah. Ruangan itu dingin, sempit, dan berdebu. Lampu neon kuning redup memantulkan cahaya di rak-rak besi yang berisi bundelan kertas, sebagian diberi label Rahasia Kolonial 1940-1945. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak besi kecil, tertutup gembok karat. Di atasnya tertera tulisan Belanda, Niet openen voor Jakarta na de oorlog. Jangan dibuka untuk Jakarta setelah perang. Raka memegang gembok itu. Ini, mungkin yang dimaksud Johan. Naya menatapnya dengan mata cemas. Tapi gemboknya tua banget, Raka. Bisa aja jebakan arsip. Raka tersenyum kecil. Kita sedang membuka surat dari masa lalu. Kadang sejarah memang butuh sedikit keberanian. Dengan hati-hati, ia menggunakan alat kecil dari tasnya, kunci arsip museum. Bunyi klik terdengar. Kotak itu terbuka perlahan, menimbulkan aroma logam bercampur kertas tua. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan surat yang diikat dengan pita merah. Di bagian atasnya ada satu surat yang belum disegel, bertuliskan tulisan tangan halus. Untuk Johan, dari Anna. Patah hati surat dari masa lalu. Naya membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Hening menguasai ruangan. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Johan, jika surat ini sampai padamu, berarti aku gagal melarikan diri malam itu. Tapi jangan tangisi aku. Tugas kita bukan untuk selamat, tugas kita memastikan suara rakyat sampai. Aku sudah menyembunyikan catatan para pejuang di balik dinding ruang bawah tanah, dekat tempat kita dulu menyortir surat malam hari. Jika nanti perang berakhir dan Indonesia benar-benar merdeka, mereka harus tahu. Kemerdekaan ini tidak lahir dari pidato, tapi dari surat-surat kecil yang tidak pernah terkirim. Dari doa-doa rakyat biasa. Naya menutup mulutnya, menahan isak. Anna tahu dia tidak akan selamat. Raka menggenggam surat itu erat. Dan Johan menyembunyikan surat ini agar kita menemukannya. Lihat, Anna bahkan menyebut tempat spesifik di bawah ruang penyortiran. Naya menatap lantai retak di dekat tangga menuju bawah tanah. Berarti, catatan para pejuang itu masih di sana. Raka menatapnya tajam. Kita harus menemukannya malam ini. Lampu senter lorong yang tersisa. Dengan membawa senter dan peta bangunan lama yang mereka temukan dari arsip kolonial, Raka dan Naya turun ke ruang bawah tanah. Bau lembab dan debu tua menyeruak dari dinding batu. Suara langkah mereka bergema, seolah menyentuh masa lalu. Tempat ini, seperti napas sejarah, kata Naya lirih. Raka mengarahkan senternya ke sudut ruangan yang disebut dalam surat Anna. Di sana, ada dinding dengan batu yang sedikit berbeda warnanya, lebih muda, seperti pernah direkatkan ulang. Ini dia, katanya. Dengan hati-hati, ia mencungkil batu itu. Di baliknya, tampak rongga kecil berisi gulungan kain hitam. Saat kain itu dibuka, puluhan kertas lusuh tersimpan di dalamnya. Surat-surat. Sebagian bertuliskan nama-nama yang kini hanya dikenal di buku sejarah, sebagian anonim. Tapi semuanya memiliki cap pos Batavia. Naya membaca satu. Kepada saudaraku di tanah Sunda, jangan biarkan penjajah merenggut bahasa kita. Sampaikan pesan ini lewat surat, bukan peluru. Sebab kata-kata tak bisa dibunuh. Surat lainnya lebih pribadi. Untuk anakku, jika aku tak kembali, tahulah bahwa ayahmu mengirimkan cinta lewat kantor pos. Tempat itu saksi dari perjuangan kami, bukan hanya gedung tua. Raka menatap tumpukan surat itu dengan mata berkaca. Ini, sejarah Indonesia dari sisi yang tak pernah diceritakan. Naya mengangguk, suaranya bergetar. Bukan dari para jenderal atau politikus, tapi dari rakyat biasa, dari mereka yang menulis dengan darah dan air mata. Kabut dua bayangan di antara surat. Tiba-tiba, lampu senter Raka berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Angin dingin bertiup dari arah dinding seolah ada pintu rahasia terbuka. Naya menggigil. Raka, kau merasakan itu? Raka mengangguk.
Dari ujung lorong, suara langkah pelan terdengar, lalu berhenti tepat di depan mereka. Seseorang, atau sesuatu, berdiri dalam bayangan samar. Sosok itu mengenakan seragam pegawai pos zaman Belanda, dengan tas kulit di bahunya. Naya berbisik, "Itu, Johan?" Sosok itu menatap mereka dengan mata sendu. Lalu, tanpa berkata apapun, ia mengangkat tangan dan menunjuk tumpukan surat di tangan Raka. Dari arah seberangnya, samar terlihat sosok perempuan berpakaian kebaya putih, memegang amplop terakhir. "Anna." Raka menatap mereka berdua, matanya berkaca. Ia tahu, ini bukan sekadar penglihatan. Ini pertemuan dua dunia, masa lalu dan masa kini. Anna menatapnya lembut, lalu berbicara dalam bahasa yang seolah langsung menyentuh hati. "Kirimkanlah surat kami, agar Jakarta mengingat." Setelah kata itu bergema, kedua sosok itu perlahan memudar bersama kilau cahaya biru yang menghangatkan ruangan. Udara kembali normal. Senter berhenti berkedip. Raka dan Naya saling pandang, mereka tahu, tugas itu kini ada di tangan mereka. Matahari terbenam di antara gedung, Jakarta harus membaca. Keesokan harinya, di tengah hiruk-pikuk kota tua, Raka dan Naya duduk di kafe kecil depan museum. Di meja mereka, tumpukan surat tua kini terbungkus rapi. Mereka telah menyalinnya, memindai, dan siap menyerahkan seluruh arsip itu kepada Arsip Nasional. "Tapi kita tidak bisa hanya menyimpannya di lemari," kata Raka. "Surat-surat ini harus dibaca dunia." Naya tersenyum. "Kau tahu, mungkin inilah cara terbaik menghormati Johan dan Anna, membuat dunia tahu kisah cinta mereka dan perjuangan yang disembunyikan di balik amplop-amplop tua." Raka menatap gedung kantor pos yang megah di seberang jalan. "Kau tahu, Naya, dulu aku pikir sejarah hanya ada di buku. Tapi malam tadi, aku sadar, sejarah hidup di dinding, di surat, bahkan di napas kita." Ia menunggu seseorang untuk mendengarkan. Mata Naya berkilat. "Dan kita yang menemukannya." Mereka berdua berdiri. Senja mulai turun, membingkai bangunan kolonial itu dalam cahaya oranye keemasan. Dari arah jendela lantai 2 kantor pos, bayangan samar seolah melambaikan tangan, dua sosok berdiri berdampingan, tersenyum sebelum menghilang bersama cahaya. Lilin 2 akhir dari surat yang tak pernah terkirim. Beberapa minggu kemudian, pameran bertajuk Surat dari Batavia, Suara yang Tak Pernah Sampai, resmi dibuka di Museum Fathahillah. Surat-surat dari ruang bawah tanah kantor pos dipajang, lengkap dengan kisah Johan dan Anna. Di antara pengunjung, seorang anak kecil berhenti di depan salah satu surat, membaca keras-keras tulisan yang terpampang di sana. "Untuk Jakarta yang kami cintai, jika suatu hari kau lupa bagaimana rasanya diperjuangkan, bacalah surat ini." Anak itu menatap ibunya. "Bu, siapa yang menulis ini?" Sang ibu tersenyum. "Mereka yang mencintai negeri ini sebelum kita lahir." Dan di luar museum, di bawah langit Jakarta yang perlahan gelap, selembar kertas tua terbawa angin dari arah kantor pos. Di atasnya, tertulis dengan tinta pudar, "Cinta dan Kemerdekaan, 2 surat yang harus terus dikirim, agar tak pernah terlambat sampai." Pameran surat dari Batavia. Langit Jakarta pagi itu berwarna perak pucat. Gedung kantor pos kota tua berdiri megah seperti biasa, namun hari ini ada yang berbeda. Pagar besi hitam di depannya dihiasi pita merah putih, dan spanduk besar terpasang di atas pintu utama bertuliskan, "Pameran surat dari Batavia, Suara yang Tak Pernah Sampai." Raka berdiri di bawahnya, mengenakan jas abu muda. Matanya menatap fasad tua gedung itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara bangga, haru, dan takut. Di sebelahnya, Naya memegang map tebal berisi dokumen arsip dan foto-foto yang mereka temukan. Di dadanya tergantung kartu tanda panitia pameran. "Raka," kata Naya sambil menarik napas dalam, "kau sadar enggak? Semua ini dimulai dari satu surat." Raka tersenyum samar. "Dan satu rasa penasaran." Suara musik gamelan lembut terdengar dari pengeras suara di halaman depan. Para pengunjung berdatangan, sejarawan, mahasiswa, pejabat, dan wartawan. Di sisi kanan ruangan utama, pajangan kaca memamerkan surat-surat tua yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Lusuh, rapuh, namun masih memancarkan kekuatan kata-kata masa lalu.
Gulungan kisah yang menghidupkan gedung tua. Ruangan pameran dipenuhi cahaya kuning hangat. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto zaman kolonial, potret petugas pos, dan peta rute pengiriman surat Batavia tempo dulu. Di tengah ruangan, terdapat pajangan utama, surat terakhir Johan dan Anna, diletakkan di dalam kotak kaca dengan pengamanan ketat. Sebuah label kecil di bawahnya bertuliskan. Surat ini ditemukan di bawah lantai ruang utama kantor pos Batavia. Ditulis sekitar tahun 1945 oleh Johan de Vries dan Anna Rahma, dua pegawai pos yang hilang dalam kebakaran malam kemerdekaan. Surat ini menjadi saksi cinta, perjuangan, dan suara kemerdekaan yang tak sempat terkirim. Naya berjalan mendekat. Ia menatap surat itu lama. Tinta pudar, namun jelas sekali bahwa tulisan itu dibuat dengan tangan yang gemetar, huruf-hurufnya tak rata, tapi penuh emosi. Setiap kali aku melihat surat ini, rasanya mereka masih di sini, bisiknya pelan. Raka mengangguk. Mereka tidak pernah pergi, Nay. Mereka cuma menunggu seseorang membaca cerita mereka. Koran kabar yang menggemparkan. Siang harinya, pameran menjadi viral. Berita tentang surat dari Batavia menyebar cepat di media sosial dan televisi nasional. Sebagian publik menganggap temuan itu adalah bukti baru peran rakyat biasa dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, tak semua orang senang. Beberapa pihak mulai mempertanyakan keaslian surat-surat tersebut. Di antara mereka, seorang profesor sejarah terkenal dari universitas ternama, Profesor Surya Adiwijaya, muncul di layar televisi dengan ekspresi skeptis. "Saya menghargai usaha anak-anak muda itu," ujarnya dalam wawancara, "tapi kita harus hati-hati. Surat-surat itu bisa saja rekayasa atau interpretasi salah. Tidak ada bukti konkret bahwa Johan de Vries dan Anna Rahma benar-benar ada." Raka yang menonton wawancara itu di ruang pameran mengepalkan tangannya. Dia pikir ini semua permainan. Naya menatapnya lembut. "Biarkan saja, Raka. Kebenaran kadang butuh waktu untuk dipercaya. Bahkan surat pun bisa tersesat sebelum sampai." Namun malamnya, saat mereka sedang menutup pameran, seorang pria tua datang dengan langkah tertatih. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memegang tas kulit yang sudah usang. Ia menatap Raka dan berkata dengan suara pelan, "Kau yang menemukan surat-surat itu, anak muda." "Benar, Pak," jawab Raka sopan. Pria itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku punya sesuatu yang seharusnya kau lihat." Paket kedatangan yang tak disangka. Di ruang belakang pameran, pria tua itu membuka tasnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah buku kulit lusuh berukuran besar. Sampulnya bertuliskan huruf emas yang sudah pudar, buku catatan pos Batavia 1942-1945. "Dari mana Anda dapatkan ini?" tanya Naya heran. Pria itu menatap jauh ke arah dinding seolah sedang melihat masa lalu. "Ayahku, pegawai pos di sini. Namanya Wirya Saputra. Ia bekerja bersama Johan dan Anna. Saat kebakaran tahun 1945, ia sempat menyelamatkan buku ini, tapi ia tak pernah berani menyerahkannya karena takut dianggap pengkhianat oleh Belanda. Aku baru menemukannya setelah ia meninggal." Raka membuka lembar demi lembar buku itu. Di dalamnya, terdapat daftar nama pengirim surat rahasia, sebagian menggunakan kode M, Juanda, Res, N, dan Ratma A. Nama terakhir itu membuat mereka berdua terdiam. "Ratma A, bisa jadi itu Anna Rahma," kata Naya pelan. Pria tua itu mengangguk. "Ayahku bilang, Johan menyebut Anna bukan hanya kekasihnya, tapi juga kurir penting bagi pejuang-pejuang bawah tanah. Mereka berdua menjaga surat-surat yang berisi komunikasi rahasia antara tokoh-tokoh pergerakan di Batavia." Raka menatap pria itu dengan mata berbinar. "Pak, dengan izin Anda, kami akan meneliti ini. Buku ini bisa membuktikan semuanya." Pria tua itu tersenyum samar. "Bukan aku yang harus kau minta izin, Nak. Tapi mereka, yang masih menunggu suratnya terkirim." Kaca pembesar mengarah ke kiri jejak di balik halaman. Malam semakin larut. Raka dan Naya duduk di ruang arsip museum, dikelilingi tumpukan kertas dan foto tua. Lampu kecil di meja kerja memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Raka membuka halaman terakhir buku catatan pos itu dan menemukan lembaran kertas kecil terselip di dalamnya.
Tulisan tangan Johan. Jika suatu hari buku ini ditemukan, maka mereka telah berhasil. Kami mungkin lenyap, tapi pesan kami tidak. Surat bukan sekadar kertas. Ia adalah roh yang mengikat manusia lintas waktu. Bacalah, dan kau akan menemukan dirimu di dalamnya. Naya membaca keras-keras kalimat itu, lalu terdiam. Raka, dia menulis ini untuk kita. Raka menatap dinding bata di belakang rak arsip. Mereka tahu akan ada seseorang yang datang nanti, seseorang yang mencari. Keduanya saling menatap dalam diam. Di luar, angin berhembus lembut melewati jendela kayu tua, membuat suara derit halus. Suara itu seperti bisikan dari masa lalu. Lilin dua sebuah kebenaran yang muncul dari abu. Keesokan paginya, Raka dan Naya menggelar konferensi pers mendadak di ruang utama pameran. Wartawan memenuhi aula. Di hadapan mereka, Raka mengangkat buku catatan pos itu tinggi-tinggi. Ini bukti bahwa surat-surat yang kami temukan bukan rekayasa, katanya tegas. Buku ini mencatat nama-nama pejuang yang menggunakan kantor pos Batavia sebagai jalur komunikasi rahasia selama perang. Johan dan Anna bukan fiksi, mereka bagian nyata dari sejarah kita. Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Kamera berkilat. Naya berdiri di sampingnya dengan mata berkaca. Ia menatap surat-surat dalam kotak kaca itu, merasa seolah dua bayangan berdiri di antara kerumunan, Johan dan Anna, tersenyum damai. Namun di tengah sorak itu, Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Salah satu surat di dalam kotak kaca kini sedikit terbuka, seperti ada yang menggeser dari dalam. Ia mendekat pelan. Dari celah amplop yang terbuka, tampak sepotong kertas kecil jatuh ke lantai. Ia mengambilnya. Tulisan tangan itu halus dan familiar. Terima kasih. Surat kami akhirnya sampai. Tapi masih ada satu yang belum ditemukan, di bawah lonceng waktu. Raka menatap Naya dengan wajah tegang. Lonceng waktu, apa maksudnya? Naya mengerutkan kening. Kau pikir itu, lonceng tua di atas menara kantor pos. Raka menatap ke arah atap gedung yang menjulang di luar jendela. Di sana, menara jam tua berdiri diam, tak pernah lagi berbunyi sejak zaman Belanda. Bel bisikan dari menara jam. Malam itu, ketika museum sudah sepi, Raka dan Naya memutuskan memeriksa menara jam itu. Mereka menaiki tangga spiral sempit yang berdebu dan berderit setiap kali diinjak. Udara di atas terasa lebih dingin, dan hanya cahaya lampu senter yang menemani. Ini tempat yang bahkan penjaga pun jarang datangi, kata Naya sambil menahan napas. Justru di tempat seperti inilah rahasia disembunyikan, jawab Raka. Sampai di puncak, mereka menemukan lonceng besar berlapis karat. Di bawahnya, papan lantai kayu terlihat retak dan longgar. Raka berjongkok dan mengangkatnya perlahan. Di bawah papan itu, sebuah kotak kecil terbungkus kain merah. Ia membukanya. Di dalamnya, selembar surat dan sepotong foto hitam putih. Johan dan Anna berdiri di depan kantor pos, tersenyum. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk masa depan yang membaca, jangan biarkan suara rakyat dibungkam lagi. Surat-surat kami bukan sekadar kenangan, tapi peringatan." Naya menatap Raka, air mata menetes. "Raka, ini surat terakhir mereka?" Raka memandangi foto itu lama. Mereka berdua tahu bahwa cinta dan perjuangan mereka akan terus hidup lewat kata-kata. Dan di saat itu, lonceng besar yang tak pernah berbunyi selama puluhan tahun tiba-tiba berdentang pelan. Dong! Suaranya lembut, tapi bergema jauh, menembus malam kota tua Jakarta. Matahari terbenam di antara gedung akhir sebuah awal. Keesokan harinya, media nasional memberitakan temuan baru itu. Profesor Surya sendiri datang ke pameran dan mengakui kesalahannya di depan publik. "Saya salah. Surat-surat itu benar adanya. Kita berutang pada mereka, bukan hanya atas sejarah, tapi atas suara yang diselamatkan oleh generasi baru." Raka berdiri di depan gedung kantor pos, menatap lonceng di atas menara yang kini berbunyi setiap sore pukul 6. Waktu yang sama ketika Johan dulu biasa menutup loket surat. Naya berdiri di sampingnya, memegang tangan Raka erat. "Surat terakhir sudah sampai," katanya lirih. Raka tersenyum kecil. Tapi ceritanya belum berakhir. Mereka menatap senja yang melingkupi kota tua. Di antara cahaya jingga dan bayangan panjang gedung kolonial,
Mereka berdua tahu, selama masih ada yang mau membaca, sejarah akan selalu menulis dirinya sendiri. Lonceng waktu dan rahasia terakhir kantor pos. Fajar merayap perlahan di atas atap-atap kolonial kota tua. Embun menempel di kaca jendela gedung kantor pos, menciptakan pantulan samar bayangan dua sosok yang tengah berdiri di bawah menara jam, Raka dan Naya. Suasana pagi itu begitu hening, hanya terdengar burung-burung yang berterbangan dari arah pelabuhan Sunda Kelapa. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang menggelitik nurani mereka. Lonceng tua di atas menara, yang malam tadi berdentang untuk pertama kalinya setelah hampir 80 tahun diam. Raka memandangi menara itu dari bawah. Sinar matahari pertama menyentuh logam karat di puncaknya. "Kau dengar dentang itu tadi malam, Nay?" tanyanya dengan nada serius. Naya mengangguk pelan. "Aku dengar, dan aku masih tak percaya. Lonceng itu sudah rusak sejak zaman Jepang. Tapi bagaimana bisa berdentang sendiri?" Pertanyaan itu, Raka menghela napas, adalah alasan kenapa kita masih di sini. Gereja menara yang tak pernah berhenti berbisik. Hari itu mereka memutuskan untuk menelusuri kembali puncak menara, kali ini dengan peralatan lengkap, kamera, alat perekam suara, dan catatan sejarah yang baru dikirim oleh Arsip Nasional. Raka menatap peta bangunan yang mereka dapatkan dari arsip tua. Di sana tertulis, Menara Waktu dibangun tahun 1891 oleh arsitek Belanda bernama Cornelius van Eck, sebagai simbol ketepatan dan keabadian layanan pos Batavia. Namun catatan itu juga menyebut sesuatu yang menarik. Ada ruang kecil tersembunyi di balik lonceng besar yang konon digunakan untuk menyimpan dokumen penting. Tapi yang membuat Raka tertegun adalah satu kalimat kecil di bawah catatan itu. Ruang tersebut hanya dapat dibuka setelah lonceng berdentang sendiri. Ia menatap Naya. "Kau lihat ini?" Naya mendekat. "Berarti dentangan tadi malam bukan kebetulan." Raka tersenyum tipis. "Mungkin lonceng itu sedang memanggil kita." Pendakian ke masa lalu. Tangga spiral menuju menara itu terasa seperti perjalanan waktu. Setiap anak tangga berderit, dan debu menari di udara setiap kali langkah kaki mereka menghantam lantai kayu tua. Di dinding-dindingnya masih tergantung roda gigi jam raksasa dan piringan logam berkarat. Bau oli dan kayu lembab menguar. "Tempat ini seperti mesin waktu," kata Naya sambil menyalakan senter. "Ya," jawab Raka. "Hanya saja waktunya tidak lagi mengalir maju." Setelah hampir 15 menit mendaki, mereka sampai di ruang puncak menara. Lonceng besar itu berdiri di tengah ruangan, digantung dengan rantai besi tebal. Permukaannya penuh ukiran, beberapa huruf Latin, sebagian simbol aneh yang tampak seperti mantra kuno. Di bagian dasar lonceng terdapat ukiran kecil bertuliskan, "Tempus audiet veritatem." Waktu akan mendengarkan kebenaran. Raka menelusuri ukiran itu dengan ujung jarinya. Sepertinya ini bukan sekadar lonceng biasa. Ada semacam mekanisme rahasia di sini. Naya menunjuk bagian bawah lonceng, di mana terdapat lubang kecil sebesar koin. "Apa ini kunci?" Raka menatapnya, lalu mengeluarkan medali pos kuningan yang mereka temukan di ruang bawah tanah beberapa minggu lalu, medali dengan lambang sayap dan cap pos Belanda. Ia menatap Naya sejenak, lalu menancapkan medali itu ke dalam lubang. Klik! Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Dari bagian belakang lonceng, panel logam kecil terbuka dengan bunyi gesekan berat. Di dalamnya, sebuah ruang rahasia seukuran lemari terbuka perlahan, menyingkap sesuatu yang telah terkubur puluhan tahun. Sebuah kotak hitam dari kayu jati, berhiaskan lambang Garuda tua. Paket isi kotak waktu. Raka menurunkan kotak itu perlahan. Permukaannya dingin, sedikit retak, tapi di sisi tutupnya terukir halus. Untuk mereka yang menjaga suara Jakarta. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat jam saku tua, beberapa lembar surat, serta rekaman suara yang terbungkus kain. Raka menatap Naya, matanya tak berkedip. "Rekaman? Tahun segitu sudah ada." Naya tersenyum kecil. "Kalau mereka punya akses militer atau pemerintahan, mungkin saja." Dengan alat pemutar lama yang mereka bawa, Raka memutar piringan itu. Suara serak dan berderak memenuhi ruangan, suara seorang pria beraksen Belanda yang jelas. "Nama saya Johan de Vries. Jika kalian mendengar ini,
berarti waktu telah berpihak pada kebenaran. Kantor Pos Batavia bukan hanya tempat surat dikirim. Di sini, pesan kemerdekaan disebarkan diam-diam oleh tangan-tangan rakyat. Kami menyelundupkan berita dari pejuang ke rakyat melalui amplop-amplop pos. Anna Rahma adalah jantung dari semua itu. Suara itu terhenti sejenak, lalu terdengar suara perempuan, lembut, tegas, penuh makna. Jika surat-surat kami terbakar, biarlah suara ini menjadi gantinya. Suatu hari, Jakarta akan mendengar lonceng ini berdentang lagi, tanda bahwa surat kami telah sampai. Saat itu, jangan biarkan suara rakyat dibungkam oleh siapapun. Hening. Hanya bunyi statis yang tersisa. Naya menutup mulutnya, air matanya menetes tanpa sadar. Raka, mereka tahu. Mereka sengaja meninggalkan pesan ini untuk masa depan. Raka menatap langit-langit, menahan napas. Lonceng waktu bukan hanya simbol. Ia benar-benar penjaga sejarah. Bel denting yang menyadarkan. Tiba-tiba, jam saku di dalam kotak bergetar halus dan jarumnya bergerak, padahal tak ada baterai atau mekanisme aktif. Jarum kecilnya berputar cepat lalu berhenti tepat pada angka pukul 17.08, simbol tanggal 17 Agustus. Detik berikutnya, lonceng besar di atas mereka berdentang pelan. Dong! Suara itu bergema di seluruh menara, turun menembus dinding, menyebar ke halaman kantor pos dan lapangan Fatahillah. Beberapa orang di luar menengadah heran, lonceng tua itu, yang selama 8 dekade membisu, kini bersuara seolah menyampaikan salam dari masa lalu. Raka, bisik Naya, mereka menyuruh kita membunyikannya. Untuk mengingatkan kota ini. Raka menatap jam saku itu, lalu kembali memutar piringan rekaman. Tapi kini, di antara bunyi statis, terdengar suara baru, bukan dari masa lalu, tapi seperti datang saat itu juga. Raka, Naya, tugas kami selesai. Sekarang giliran kalian menjaga suara ini. Suara itu jelas. Bukan gema, bukan rekaman tambahan. Naya tertegun, menatap Raka dengan mata lebar. Kau dengar? Raka mengangguk. Ya, mereka masih ada, di sini. Matahari terbenam di antara gedung lonceng yang menyapa Jakarta. Sore itu, pukul 5:08, lonceng kantor pos berdentang 3 kali. Suara itu menggema di seluruh kawasan kota tua, membuat burung-burung beterbangan dari atap museum dan menara gereja Sion. Orang-orang berhenti sejenak, menatap ke arah sumber suara dengan perasaan aneh, nostalgia bercampur keharuan. Di bawah menara, Raka dan Naya berdiri diam. Cahaya senja jatuh di wajah mereka, menciptakan siluet yang hampir menyatu dengan bayangan bangunan tua itu. Lihat, Nay, ujar Raka pelan. Mereka berhasil. Surat mereka akhirnya sampai pada Jakarta. Naya mengangguk. Dan sekarang tugas kita memastikan suara itu tidak hilang lagi. Bagaimana caranya? Kita tulis ulang kisah ini. Kita buat pameran, film, buku, apapun yang bisa membuat orang mendengar lagi suara mereka. Raka tersenyum. Surat-surat baru untuk Jakarta. Malam dengan bintang rahasia terakhir. Malam pun tiba. Setelah pengunjung bubar, mereka berdua duduk di tangga depan kantor pos, menatap langit malam yang cerah. Raka memegang jam saku itu, masih menunjukkan angka pukul 17.08, seolah waktu berhenti di sana. Kau tahu, katanya pelan, aku merasa Johan dan Anna tidak pernah benar-benar pergi. Mereka cuma berpindah bentuk jadi waktu. Naya menatap langit. Dan waktu akhirnya mengirimkan mereka kembali lewat kita. Angin berhembus lembut membawa aroma laut dari utara. Dari menara di atas, lonceng bergetar halus sekali lagi, tapi tak berdentang. Seolah berbisik hanya untuk mereka berdua. Terima kasih. Naya tersenyum, menatap Raka. Kau dengar itu? Raka menatap ke atas. Aku dengar. Dan aku janji, suara mereka takkan hilang. Matahari terbit di atas gunung Jakarta, kini mendengar. Beberapa bulan kemudian, kantor pos kota tua dijadikan cagar budaya hidup. Lonceng waktu menjadi simbol baru perjuangan rakyat kecil, bukan lagi sekadar alat pengirim pesan, tapi penjaga ingatan bangsa. Setiap tanggal 17 Agustus pukul 17.08, lonceng itu dibunyikan secara seremonial oleh petugas pos muda,
tradisi yang dimulai oleh Raka dan Naya. Pameran Lonceng Waktu menjadi salah satu yang paling dikunjungi di Jakarta. Di tengah ruang utama, rekaman suara Johan dan Anna diputar perlahan, kata-kata mereka bergema setiap jam, mengingatkan pengunjung tentang arti cinta dan perjuangan. Kami tidak mati. Kami hidup di antara surat-surat yang kalian baca. Anak-anak sekolah sering datang, menulis surat untuk masa depan Jakarta, lalu memasukkannya ke kotak pos replika tua di pojok ruangan. Raka dan Naya membacanya setiap bulan, dan sebagian surat dipajang sebagai bagian dari pameran kelanjutan, suara dari generasi baru. Lilin 2 Epilog, Waktu yang Menjaga. Suatu sore, setelah semua pengunjung pergi, Raka berdiri di depan lonceng menara seorang diri. Ia menatap ke arah jam saku yang kini tak lagi bergetar, tapi masih menunjukkan waktu yang sama, pukul 17.08. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik. Terima kasih, Johan. Terima kasih, Anna. Surat kalian sudah sampai. Angin sore berembus, dan untuk sesaat, Raka merasa ada dua bayangan berdiri di belakangnya. Sepasang kekasih berpakaian tahun 1940-an, tersenyum lembut sebelum memudar bersama sinar jingga senja. Dan saat matahari tenggelam di balik atap kota tua, lonceng besar itu berdentang sekali lagi, lembut tapi penuh makna. Dong! Jakarta mendengar. Dan sejarah, akhirnya, selesai menulis dirinya sendiri. Surat untuk masa depan. Senja merayap perlahan di langit kota tua, memantulkan warna oranye lembut di dinding bangunan kolonial yang telah berumur ratusan tahun. Di halaman depan kantor pos kota tua, suara langkah kaki terdengar berirama di antara bayang-bayang pohon asam tua. Raka berjalan pelan, membawa sebuah kotak kayu kecil di tangannya, sementara di sampingnya, Naya menenteng map berisi lembaran kertas yang tampak baru saja ditulis. Hari itu bukan hari biasa. Sudah setahun sejak mereka menemukan lonceng waktu dan membuka rahasia masa lalu yang tersembunyi di menara tua. Sejak saat itu, hidup mereka berubah, dari sekadar dua peneliti muda sejarah menjadi penjaga pesan masa lalu. Dan hari ini, mereka datang untuk menulis surat terakhir. Bukan surat untuk seseorang, tapi surat untuk masa depan Jakarta. Jam 2 kantor pos yang menjadi rumah kenangan. Kantor pos kota tua kini jauh berbeda dari setahun lalu. Ruang utama yang dulu sunyi dan berdebu kini telah hidup kembali. Dindingnya penuh dengan lukisan lama, peta Batavia kuno, dan foto-foto para pekerja pos dari abad ke-19. Di tengah ruangan berdiri meja besar dari kayu jati. Meja yang dulunya digunakan untuk menyortir surat, kini dijadikan altar kecil tempat orang menulis pesan untuk masa depan. Setiap pengunjung yang datang diizinkan menulis sepucuk surat untuk dirinya di masa depan, untuk kota yang mereka cintai, atau untuk seseorang yang mungkin belum lahir. Surat-surat itu dikumpulkan di sebuah kotak besar bertuliskan. Akan dibuka kembali pada tahun 2085. Raka menatap kotak itu dengan tatapan sendu. Lihat, Nay. Dulu surat-surat disembunyikan untuk menyelamatkan kebenaran. Sekarang surat-surat disimpan untuk mengingatkan masa depan. Naya tersenyum. Begitulah sejarah, Ra. Ia berputar, tapi setiap putaran memberi makna baru. Mereka berjalan menuju meja utama di bawah menara, di mana sinar sore jatuh lembut dari jendela tinggi. Di sanalah mereka akan menulis surat terakhir, bukan atas nama siapapun, tapi atas nama waktu. Gulungan surat untuk Jakarta. Raka menyiapkan pena bulu yang mereka temukan di ruang bawah tanah beberapa bulan lalu, pena tua berujung perak, yang konon digunakan oleh Anna Rahma, kurir rahasia masa kolonial. Naya menata lembaran kertas putih di depannya, lalu mulai menulis perlahan, suaranya lembut membaca tiap kata yang ia goreskan. Untukmu, Jakarta. Kota yang berdiri di atas ingatan, kota yang tumbuh dari luka dan harapan. Kami menulis surat ini bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat bahwa setiap batu, setiap surat, dan setiap lonceng yang berdentang adalah suara rakyatmu. Ia berhenti sejenak, menatap Raka yang menulis di kertas lain. Raka melanjutkan, kalem tapi penuh perasaan. Dulu, kantor pos ini mengirim surat-surat perjuangan tanpa nama. Sekarang, ia mengirim harapan tanpa batas. Jika kau membaca surat ini di masa depan, mungkin dunia sudah berubah. Tapi ingatlah,
Sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Mereka berdua menatap tulisan masing-masing, lalu menyatukan dua lembar kertas itu menjadi satu. Di bagian akhir, mereka menulis bersama. Biarlah lonceng waktu tetap berdentang setiap tahun. Biarlah suara Johan dan Anna terus bergaung. Dan biarlah setiap anak Jakarta tahu, sejarah tidak tidur, ia menunggu untuk dibaca kembali. Mereka menandatangani surat itu dengan tinta merah, menulis. Raka Naya, penjaga surat waktu. Bel 1 dentang untuk abad baru. Malam mulai turun. Langit kota tua berwarna ungu gelap, dengan awan tipis berarak di atas menara jam. Di halaman luar, beberapa pengunjung masih sibuk berfoto, sementara penjaga gedung mulai menyalakan lampu-lampu taman. Raka dan Naya naik ke menara sekali lagi. Mereka membawa surat itu dalam kotak kayu kecil yang sama seperti yang dulu berisi pesan Johan dan Anna. Setiap langkah mereka di tangga spiral bergema lembut, seolah bangunan tua itu masih mengingat suara mereka. Ketika sampai di puncak, Naya membuka pintu kecil menuju ruang lonceng. Di sana, udara malam berhembus dingin, membawa aroma laut dan debu masa lalu. Raka membuka kotak kayu, menatap surat itu untuk terakhir kalinya, lalu meletakkannya di tempat yang sama di mana dulu mereka menemukan surat Johan dan Anna. Ia menatap Naya, tersenyum. Sekarang waktunya kita mengirim surat terakhir ini. Naya mengangguk. Ia menarik tali lonceng perlahan. Dong! Satu dentang berat bergema, menembus malam Jakarta. Dari kejauhan, suara itu terdengar seperti gema masa lalu yang berbicara lagi. Burung-burung gagak terbang dari atap Museum Fathahillah, dan angin laut meniup daun-daun kering di halaman depan. Namun kali ini, dentang itu terasa berbeda. Hangat. Seolah tidak hanya menggetarkan udara, tapi juga hati setiap orang yang mendengarnya. Pemandangan kota saat fajar, suara yang tak pernah padam. Beberapa minggu kemudian, surat terakhir mereka dipamerkan untuk umum. Ribuan pengunjung datang setiap minggu, membaca kata-kata yang mereka tulis. Banyak yang menangis, banyak pula yang terdiam lama di depan lembaran itu, seakan mendengar sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, gedung kantor pos tampak seperti penjaga tua yang berdiri di tengah kota yang berubah. Gedung pencakar langit menjulang di sekitarnya, tapi keanggunan bangunan kolonial itu tetap bertahan, seperti ingatan yang menolak dilupakan. Raka dan Naya kini menjadi kurator utama pameran, Surat Waktu. Mereka bekerja di ruang yang dulu penuh debu, kini penuh kehidupan. Anak-anak datang setiap hari, bertanya dengan mata berbinar. Apakah benar surat ini dari masa lalu? Dan Raka selalu menjawab sambil tersenyum. Iya. Tapi lebih tepatnya, ini surat untuk masa depan. Lilin dua waktu, cinta, dan suara. Suatu malam, saat semua pengunjung telah pulang, Naya duduk di depan meja tua itu, menatap tumpukan surat-surat baru yang ditulis oleh orang-orang dari seluruh Jakarta. Ia membaca beberapa di antaranya. Untuk Jakarta, semoga udara kita bersih lagi. Untuk anakku nanti, semoga kau tahu sejarahmu. Untuk lonceng waktu, jangan berhenti berdentang. Naya menatap keluar jendela, melihat Raka berdiri di halaman sambil menatap langit malam. Ia berjalan menghampirinya, dan mereka berdiri berdua di bawah menara jam yang kini bersinar lembut. Raka berkata pelan, aku kadang berpikir, apa yang akan terjadi kalau surat ini benar-benar dibuka 60 tahun lagi? Naya tersenyum, mungkin mereka akan mengenang kita seperti kita mengenang Johan dan Anna. Dan mungkin, tambah Raka, mereka juga akan menulis surat baru, lalu meletakkannya di sini. Naya menatap ke atas menara. Itu artinya, sejarah akan terus menulis dirinya sendiri. Selamanya. Matahari terbenam di antara gedung Jakarta yang mendengar. Pagi berikutnya, lonceng kembali berdentang, bukan karena ritual, bukan karena acara, tapi karena angin pagi menyentuh logam tua itu dengan lembut. Dong, dong, dong. 3 dentang pelan menggema di seluruh kawasan kota tua. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, tersenyum, dan menatap ke arah menara. Tak ada yang tahu pasti kenapa lonceng itu berdentang, tapi semuanya merasakan hal yang sama. Jakarta sedang bercerita. Di bawah menara, Naya menulis satu kalimat di buku tamu pengunjung. Selama masih ada yang menulis,
Jakarta akan terus berbicara. Dan Raka, berdiri di sebelahnya, menambahkan kalimat terakhir di bawahnya. Selama lonceng waktu berdentang, surat-surat takkan pernah berhenti sampai. Matahari terbit penutup, surat yang tak pernah sampai, tapi selalu dikenang. Tahun demi tahun berlalu. Suara lonceng waktu tetap berdentang setiap tanggal 17 Agustus pukul 17.08. Surat-surat dari generasi baru terus datang, mengisi ruang pameran dan menumpuk di dalam kotak kayu raksasa. Suatu hari di masa depan, mungkin pada tahun 2085, ketika surat itu dibuka, seseorang akan membaca kata-kata Raka dan Naya. Mereka akan mengenang dua manusia yang tidak hanya menemukan sejarah, tapi juga menghidupkannya kembali. Dan mungkin, mereka akan menulis surat baru, mengirimkannya kembali ke waktu, agar Jakarta tak pernah kehilangan suaranya. Karena setiap surat adalah doa. Setiap lonceng adalah ingatan. Dan setiap nama, Johan, Anna, Raka, Naya, adalah gema yang terus hidup di antara tembok kantor pos kota tua. Sejarah bukan untuk dihafal. Ia untuk didengar. Karena waktu selalu berbicara, hanya jika kita mau mendengarkan. Dong, lonceng berdentang sekali lagi, lembut namun pasti. Jakarta tersenyum, dan sejarah menutup suratnya dengan damai. Surat yang tak pernah hilang. Di bawah langit senja kota tua, lonceng kantor pos kembali berdentang, lembut, tapi syarat makna. Suara itu menembus tembok, menembus waktu, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Raka dan Naya berdiri di depan menara tua itu, menatap langit dengan senyum tenang. Mereka tahu, tugas mereka telah selesai. Surat masa lalu telah sampai. Dan kini, giliran mereka menitipkan surat baru untuk masa depan yang akan datang. Lonceng waktu terus berdentang setiap tahun, membawa pesan yang sama. Bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama, melainkan suara yang tak pernah padam. Selama masih ada yang menulis, selama masih ada yang mendengar, Jakarta akan terus berbicara. Dong! Dentang terakhir menggema di udara, menandai akhir kisah, sekaligus awal dari yang abadi.